Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang akan membawakan materi terkait kebocoran kode sumber Half-Life 2 2003. Untuk materi pertama itu pendahuluan. Pada tahun 2003, industri perangkat lunak dan permainan video game diguncang oleh salah satu insiden keamanan paling terkenal dalam sejarah. Kebocoran kode sumber dan game yang sangat diantisipasi. Half-Life 2, insiden ini tidak hanya menjadi mimpi buruk operasional bagi Valve Corporation, tetapi juga menjadi studi kasus yang esensial dalam dunia keamanan cyber. Mengingat pelaku akhirnya tertangkap melalui jebakan yang dipicu oleh keangkuhan sendiri saat melamar pekerjaan. Nah, berikut adalah analisis mendalam mengenai insiden tersebut berdasarkan kerangka keamanan cyber. Yang pertama itu ada klasifikasi ancaman. Nah, serangan yang dilakukan terhadap Valve pada dasarnya adalah kombinasi dari eksploitasi jaringan, perangkat lateral, dan pemasangan malware, khususnya perangkat perekam ketika atau keylogger. Nah, serangan ini murni peretasan teknis dan tidak melibatkan phishing atau rekayasa sosial kepada karyawan Valve. Nah, untuk materi selanjutnya, masih bagian klasifikasi ancaman akan dibawakan oleh teman saya. Baik, eh, kali ini saya akan membacakan slide selanjutnya yaitu klasifikasi ancaman. Nah, kasus ini sangat unik karena pelakunya bukan dari kelompok eh, peretas besar atau orang dalam. Dia ini melainkan seorang penggemar berat yang awalnya hanya ingin tahu, namun rasa ingin tahu tersebut berubah menjadi ancaman keamanan cyber bernilai 250 juta dolar. Nah, bagi perusahaan, eh, kita lihat bagaimana cara pelaku melakukan aksinya melalui klasifikasi ancaman berikut ini. Nah, itu ada pemindaian dan penetrasi awal. Nah, yang dimana serangan bermula ketika pelaku melakukan pemindaian jaringan internet. Yang kedua itu ada eksploitasi kredensial lemah, yang dimana dia akan memungkinkan mendapatkan pijakan pertamanya, lalu pelaku mulai bergerak menyusul jaringan. Dia semacam lateral movement. Yang ketiga itu ada pemasangan malware dan ekstraksi, yang dimana ini dia itu untuk memperluas dan mempertahankan aksesnya, yang dimana pelaku memasang keylogger pada komputer. Saya akan serahkan di slide selanjutnya. Baiklah, di sini kita memasuki identifikasi aktor. Nah, siapa pelakunya? Pelaku dari aksi serangan ini adalah seorang peretas individu yang bernama Alex Gembe, seorang pemuda asal Jerman. Ia beroperasi sendiri dan bukan bagian dari sebuah grup APT apapun yang disponsori negara, dan juga bukan karyawan internal atau insider, dan tidak terafiliasi dengan sindikat kejahatan cyber bayaran. Untuk motivasi dari sang pelaku, motivasi utama Gembe itu pada awalnya murni karena obsesi dan rasa ingin tahu. Sebagai penggemar berat, ia meretas jaringan Valve sekadar untuk mengintip perkembangan game favoritnya secara langsung karena jadwal rilisnya yang tertunda. Namun, seiring berjalannya waktu, motivasinya bergeser menjadi arogansi dan ego. Setelah berhasil membagikan kode rahasia tersebut kepada orang lain, yang berujung tersebarnya source code tersebut ke internet, ia dengan berani mengirim email kepada Gabe Newell, sang CEO dari korporasi Valve, untuk memamerkan kemampuannya dan meminta agar Valve mempekerjakannya sebagai ahli keamanan internal. Analisis dampak dari peretasan ini sangat masif, merugikan perusahaan secara finansial dan emosional. Yang pertama, dampak pada data dan sistem.
Akibat dari kebocoran ini, data yang berharga berupa kode engine game itu sepenuhnya bocor bersama dengan aset visual, data atau peta permainan, dan draft-draft mentah. Dan mekanisme anti-cheat dan arsitektur fundamental dari Valve itu tersebar luas. Kemudian dampak finansial dan operasional. Akibat dari insiden ini, Valve melakukan perombakan sebagian permainan dan menunda rilis selama 1 tahun lebih, dan kerugian mencapai 250 juta US dollar akibat insiden ini. Kemudian yang ketiga, dampak pengguna dan organisasi. Moral tim hancur secara psikologis dan terjadi kepanikan internal karena para eksekutif mencurigai bahwa kebocoran ini dilakukan oleh orang dalam, dan itu menimbulkan rasa saling tidak percaya sesama pengembang di pihak Valve. Mungkin demikian penjelasan singkat mengenai analisis dampak dari peretasan ini. Jadi pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan rekomendasi keamanan. Untuk mencegah eksploitasi serupa, organisasi harus menerapkan langkah untuk pertahanan yang komprehensif, baik secara teknis maupun struktural. Yang pertama, rekomendasi teknis itu ada segmentasi jaringan yang ketat, mekanisme identitas yang kuat, dan sistem deteksi anomali. Kemudian ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama itu audit keamanan berkala atau pen testing. Yang kedua, penerapan Zero Trust Architecture. Yang mungkin sekian dari penjelasan saya.